Cahaya multazam penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman pengikut penonton setia podcast Cahaya Multajam, berjumpa kembali kita di podcast kita kali ini ya. Cahaya Multajam Inspirasi, tempat untuk kemudian kita berbagi inspirasi dengan kawan-kawan semua, dengan Bapak Ibu sekalian. Dan semoga lewat inspirasi-inspirasi yang kemudian kita suguhkan, kita hadirkan, melahirkan kebahagiaan yang semakin banyak buat Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini ya, di momentum podcast spesial ini pun untuk orang-orang spesial, kita kembali hadirkan orang yang spesial pula, ya kan? Siapa beliau? Kita kenalkan Mbah Sri Anjar. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Sri Anjar je. Mbah Sri Anjar. Mbah Sri Anjar, sehat baik? Alhamdulillah sehat, kuat, Alhamdulillah. selamat, panjang umur, murah rezeki nih, amin. Itu yang pokok Mbah. Sehat, selamat, panjang umur, murah rezeki. Nggih, Mbah. Amin. Alhamdulillah. Mbah sekarang usia berapa, Mbah? 62. 62 tahun. Tinggal di desa Wawasan. Tanjung Sari, Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Nggih, Mbah. Masya Allah. Mbah, kalau aktivitas hari-hari, Apa Pak aktivitasnya? aktivitas, kegiatan, kerjaan, Ya itu jual kangkung, jual genjer ke pasar. jual kangkung, jual genjer. Jual sayuran di pasar, terong. Setiap hari, Mbah. Setiap hari, hari libur, hari Kamis. Kenapa hari liburnya hari Kamis? Jauh pasarnya. Karena jauh pasarnya jadi Mbah Libur. enggak libur. Di luar itu terus jualan ya. Di usia 62 tahun, pakai apa Mbah jualannya? Pakai motor odong-odong. Motor odong-odong keliling-keliling. Masya Allah. Jen. Masih kuat Mbah? Kuat, alhamdulillah. Paringi berkah sing kuwasa. Masya Amin. Allah. Oke, Mbah. Niki jualan apa? Kangkung, genjer udah berapa lama, Mbah? Hitungannya, perkiraan. 17 tahun. 17 tahun. 17 Masya tahun Allah. sekarang gitu loh. J. Kan 4 berapa gitu. Masya Allah. Jen. Itu bapaknya meninggal terus mau apa ya? Tani kan nggak mampu, J. namanya orang tua. J. Terus perempuan gitu kan. J. Jadi kan takut nggak mampu jadi ke pasar. Ke pasar. Itu terus hari sore dikelilingi. Kalau nggak dikelilingin kan busuk di rumah. J. Jadi betul-betul keliling gitu. Masya Allah, Mbah. Niku Mbah, selama jualan 17 tahun sayuran genjer, suka dukanya berapa Mbah? Ya seneng aja. Senang aja, dinikmatin mau aja Mbah. Banyak bersyukur ya. Amin. Masya Allah. perjuangan. Seneng. Itu gini Mbah. 17 tahun jualan. Anak berapa Mbah? Anak 6. Anak 6 je. Laki perempuan? Perempuan 4, laki 2. Perempuan 4, laki 2. Masya Allah. Janji. Tinggalnya dekat situ semua Pak? Yang deket 1. Dekat 1. Yang lain? Yang sekelurahan 2. J. Yang satunya ada Wigale, ada di Wai kanan jauh. Ada juga kanan jauh. Masya Allah. Semoga semuanya sehat-sehat ya Mbah. Amin. Amin insya Allah. Kangen ya Mbah sama anak-anak. Insyaallah. Mbah kalau gini Mbah, insya Allah Mbah ini kan niat umrah ya Mbah. Amin. Insya Allah berangkat kapan Mbah? Ya, Berangkat kapan umrahnya? apa itu namanya? Bulan 7 ya? Bulan 7 Juli Ya. 2025 ya. Ya. Insya Allah bulan 7 ya. Ya. 2025 beliau akan berangkat menuju Tanah Suci di program Umrah Akbar. Amin. Mbah, apa yang Mbah rasakan? Sudah mau berangkat umrah nih? Rasanya seneng banget, Seneng banget. enggak ngira. Enggak ngira aja. Masya Allah, bahagia banget Mbah. Ya. Bahagia banget. Masya Allah. Gimana Mbah cerita awal kenapa kok niat umroh? Udah berapa lama Mbah niat umroh? Niatnya nih jauh, udah lama gitu ya. Udah lama.
Pikiran itu bersihin tanah ada 2 rantai gitu. Nggih. Pikiran mau dijual gitu, Nggih. kok nggak laku-laku gitu. Enggak laku-laku. Terus ini nggak tahu bagaimana lah, yang penting niat sampai gitu. Nggih. Terus akhirnya Mbah napa? Nabung napa? Enggak nabung. Terus pripun? Apa ya? Pas panen pari itu dapat sedikit. Bakal daftar gitu ya. Nggih, buat daftar. Terus jual kayu dikit. Jual kayu. Kayu napa, Mbah? Kayu waru. Kayu waru. Oh, ada di kebun. Masya Allah. Pokoknya di tengah-tengah aktivitas sebagai pedagang juga Masya Allah tetap punya tanaman padi nggih. Masya Itu nyewa itu. Nyewa, baik ya Allah. Punya duit sedikit itu aturan bakal nabung bisa, terus Nggih. ada orang apa namanya ya? Nawarin. ini Sewa. mau enggak sewaan ya mau gitu ya. Nggih. Terus sewa udah kebayar gitu, terus bisa Nggih. nabung gitu. Kemarin daftar lah. Oh, nggih sewa itu, Pak. Kemudian masih bisa nabung, daftar. Ada jualan kayu juga. Dari jualan sayur juga bisa nyisi untuk nabung. Enggak bisa, soalnya anak itu masih 2, kan belum nikah. Oh, Terus nggih. nikahan anak 2 itu laki sama perempuan. Masya Allah, perjuangan ya Mbak, luar biasa. Perjalanan yang panjang ya Mbak. Panjang. Panjang. Tapi bukannya panjang sedih, itu bukan, seneng. Seneng aja. Rumah anak ya Mbak. Masya Allah, apalagi sekarang sudah mau hampir berangkat ke umroh, Baitullah. Senang aja Mbak. Masya Allah. Ya dulunya tuh nanam jeruk gitu, pikiran itu cuma di hati, tapi Nggih. kok enggak Sempat nanam jeruk juga. nanam. Tahun berapa Mbak? Udah 10 tahun sekarang. 10 tahun yang lalu lah, nggih. Tahun 50 ya. 2015-an berarti. 50. 2015-an berarti. Nggih. Tanam jeruk berapa lama? Berapa banyak? Berapa batang? Aturan ya banyak sih, 300 batang. Tapi diambilin orang terus jadinya Ya kan Allah. kemana buh gitulah, jadi Ya capek Allah. akhirnya tak tebangin. Ya Allah, ujian Pak, Tak ujian. tebangin itu jeruk itu, terus tak tanemin jagung sekarang. Tanam jagung. Terus alhamdulillah tanam jagung. Hasilnya? Alhamdulillah, ini ya udah ngembang lah inilah ya, Ya mudah-mudahan Allah. besok panen ya Pak. Masya Allah, Masya Allah. Mbah. Ya. Itu berarti termasuk kebun, termasuk sawah itu dikerjain sendiri sama Mbah? Enggak, orang. Ada, nyuruh orang termasuk. Terus sawah juga sama? Ya, Padi? tapi kan nyewa sama itu cuman setahun gitu. Masya Allah, ngumpul-ngumpul sedikit-sedikit berarti Mbak J? Buat nyewa dan sebagainya. Ya, Ya itu makanya nggak bisa ngumpulin, itu nggak bisa, soalnya ada kondangan, ada saudara, Allah karim. anak nikahin anak lu banyak. Jen. Berarti ibaratnya di tengah-tengah Mbah berjuang sebagai single parent 17 tahun ya Mbah. Ngurusin anak, sambil dagang kangkung, genjer, sambil nyewa-nyewa lahan, ya termasuk nyawa, termasuk niku kalau berusaha juga nanam jeruk. Nanam jeruk tuh berusaha betul nanam jeruk, pengen lah ke situ gitu. Tapi setiap di pagar itu kalau kita ke pasar tahu-tahu udah jebol gitu, Walah, dipancal ujian. sama orang gitu, udah Ujian ya, bilangin, Mbak, ya? Insyaallah. Makanya ya alhamdulillah lah, anaknya udah nikah semua gitu, terus pengen gitu ya, pengen ya namanya Nggih. manusia kan punya Nggih. kepengenan. Iya. Masya Allah, baik. Mbah, kalau sekarang bahkan sudah terdaftar sebagai jamaah umroh, yang sebentar lagi berangkat. Nih, di saat banyak orang yang sebenarnya mungkin jauh lebih mampu dari Mbah, tapi belum punya kesempatan untuk berangkat. Mbah jualan genjer, jualan kangkung, bahkan juga nyewa-nyewa lahan. Alhamdulillah sudah terdaftar. Yang Mbah rasakan senang banget. Seneng. Apa Mbah yang kemudian Mbah pengen nanti ketika betul-betul Allah izinkan sampai tanah suci, apa doa Mbah? Doa Mbah. Nggih. Kan ini anak yang belum nikah, yang udah nikah tapi belum punya anak gitu. Nggih. Apa yang mau didoain apa? Itu anak punya anak gitu, anak Semoga- punya cucu gitu loh. Oh, nggih. Ada. Yang ini yang kecil kan belum punya anak. Sudah nikah berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Mau doain di sana? Terus doa yang lain buat anak-anak yang lain?
buat anak yang lain, anak semoga patuh sama yang kuasa. Patuh sama yang kuasa. Janji. Terus Mbah, ya jelas pengen anak jadi anak yang soleh ya Mbah. Masya Allah. Mbah, kalau boleh saya tanya nih, apa yang Mbah pengen sampaikan ke Allah nanti ketika mungkin berada di depan Ka'bah sama Allah, ketika Mbah betul-betul selain doa-doa tadi, ungkapan apa yang Mbah pengen sampaikan di saat mungkin banyak orang belum punya kesempatan ke sana, Mbah kok sudah punya kesempatan ke sana, apa yang Mbah pengen sampaikan sama Allah? Ya itu anak pengen punya cucu. Anak pengen punya anak gitu. Jadi kan cucu anak ragil itu loh. Terus pengen anak itu rukun-rukun sama anak, sama saudara gitu ya. Sama anak-anak, sama saudara gitu kan, rukun-rukun kan seneng gitu. Masya Allah. Terus sama yang patuh sama yang kuasa. Masya Allah, Gitu berkah. aja. Terus ini Mbah, alasan kuat Mbah pengen umroh, apa alasannya? Enggak tahu, cuman pengen umroh aja. Ya misalnya pengen umroh, kedua kali kepingin ke tanah suci, kepingin ke makam Nabi gitu. Oh, kangen kalian baginda Nabi. Masya Allah, pengen dapat syafaat kalau Mbahnya. Amin. Masya Allah. Semoga Mbah dimudahkan. Mbah ini kan gobloknya bener-bener goblok. Mbah nggak sekolah, bener-bener. Nggak sekolah Mbah. Nggak ngaji, nggak. Mbah ini anaknya orang nggak punya. Mbah ini dulunya saudaranya ini 9. Jumlah Mbah anak keberapa? Anak 6. Anak nomor 6. Masya Allah. Tapi perjalanan sampai sekarang Masya Allah ya Mbah. Sampai Allah izinkan bisa insya Allah berangkat ke Tanah Suci ini bahagia. Ya itulah namanya suami sakit, stroke suami. Suami stroke dulunya. Terus berapa lama stroke? 2,5 tahun kurang lebih. Mbah Lanang itu. Sampai akhirnya meninggal. Masya Allah. Perjuangan 2000 berarti kalau 17 tahun 2007 deh meninggal. 2007. Masya Allah. 17 tahun Masya Allah Mbah. Masya Allah Mbah Sri Anjar nih, perjuangan yang luar biasa. 2007 Allah takdirkan suami beliau meninggal setelah 2,5 tahun tadi stroke Mbah ya. 2,5 tahun stroke, kemudian harus berjuang menghidupi keluarga dengan 6 anak ya. Beliau harus jualan genjer, jualan kangkung keliling ya. Di tengah punya kemampuan dikit nyewa tanah, nyewa lahan ya. Sembari terus menghidupi keluarga, berjuang, tidak gampang, tidak mudah ya. Tapi Masya Allah tetap husnuzon sama Allah. Bahkan ya, kalau beliau tadi pengakuan beliau mungkin dulu keterbatasan ekonomi dan sebagainya, tidak sempat ngaji dan sebagainya, mungkin sempat sekolah, tapi Masya Allah hari ini punya niat. Bener-bener Mbak ini nulis saja nggak bisa. Nggak bisa, ya Allah, tapi punya niat. Tapi kepingin gitu kan? Kepingin ke Tanah Suci. Alhamdulillah lewat keinginan yang kuat, Allah izinkan, Allah mampukan untuk hari ini bisa ke Tanah Mbak Suci. lo di sana nih malu kalau denger. Misalnya nih denger Mbak Anjar nih mau umroh, malu soalnya Mbak orang nggak punya gitu. Ya Allah. Ya punya sekedar bukan nggak terima kasih kasih gitu loh. Ya terima kasih gitu. Mungkin secaranya ya cukup lah Mbak. Cukup. Ya nyatanya anak bisa nikah semua. Ya Masya Allah Mbak. Terus udah mentas kan? Udah pada mentas gitu. Namanya orang nggak punya kan udah Masya nikah, Allah. udah punya gubuk, udah punya rumah sendiri walaupun jelek-jelek. Masya Allah ya. Dan Mbahnya hari ini insya Allah ya di tengah keterbatasan itu semualah boleh dibilang bukan termasuk yang dilihat orang kaya Mbah ya. Tapi punya niat pengen umroh, bahkan kangen pengen ketemu dengan baginda Rasulullah, paling tidak berkunjung ke makam Nabi di Madinah. Dan Masya Allah keniatan itu Allah kabulkan dengan cara-cara Allah dan semoga Mbah Sri Anjar betul-betul Allah sehatkan sampai nanti keberangkatan Allah mudahkan sampai seluruh rezeki yang Mbah sudah keluarkan untuk daftar umroh Allah ganti dengan berkali-kali lipat rezeki yang lebih berkahnya Mbah.
Dan semoga doa-doa Mbah tadi pengen mendoakan anak-anaknya. Amin. Yang belum punya keturunan semoga segera punya keturunan. Amin. Yang sudah punya anak-anaknya disehatkan jadikan anak soleh-soleha. Dan kalau juga bisa berangkat umroh bareng-bareng ya Mbah. Amin. Dan semoga juga Mbah Sri Anjar nanti bisa bolak-balik Baitullah. Amin. Dengan cara-cara ya Mbah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman podcast dimanapun berada, Masya Allah, paling tidak secuplik kisah dari Mbah Sri Anjar ini ya, di mana tantangan hidup tidak mudah memang ya. Perjalanan kehidupan mungkin di antara kita juga ngalamin sebuah tantangan kehidupan yang tidak mudah. Tapi percayalah, yakinlah sama Allah bahwa Allah lah yang punya skenario terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tugas kita tetap meminta sama Allah. Bahkan di saat mungkin kisah-kisah dulu kita tidak sekolah, kita tidak bisa baca dan seterusnya. Saat kita betul-betul punya keniatan untuk mendekat sama Allah, pengen kemudian punya rasa cinta kepada Rasulullah, pengen berkunjung ke sana, insya Allah dengan cara-cara juga akan Allah mudah. Allah angkat derajatnya dengan cara-cara Allah. Punya niat, punya hajat, punya doa-doa, dengan cara-cara Allah lah nanti Allah akan sempurnakan pertolongannya. Maka untuk itu kita belajar dari Mbah Sri Anjar, percayalah takdir Allah itu indah, insya Allah. Nikmatin aja semuanya ya Mbah. Disyukuri, dinikmati setiap perjalanannya, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Dan insya Allah endingnya nanti penuh kebahagiaan. Amin. Anjar, terima kasih banyak sudah hadir di podcast kita. Sekali lagi semoga Mbah Sri Anjar diberikan kesehatan, panjang umur, kemurahan rezeki, dan bisa kumpul bahagia dengan keluarga. Dan kelak bisa betul-betul berkunjung ke makam Nabawi. Amin. Ini di Kubah Hijau nih Mbah. Ini di bawahnya itu makam Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti Mbah akan berkunjung di sini insyaallah. Banyak doanya Mbah. Semoga Allah sehatkan ya. Amin. Dan doakan kami juga semoga kami berserta Ustaz Ansori dan kawan-kawan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian teman-teman semua, keluarga besar podcast Cahaya Mutajam dimanapun Anda berada, sehat selalu dan berkah selalu. Dan semoga kali ini Mbah Sri Anjar yang akan berangkat ke Baitullah, kelak Bapak Ibu sekalian bersama keluarga juga yang akan bergiliran berangkat ke Tanah Suci, ke Mekah Madinah, baik dalam rangka umroh maupun haji. Amin ya Rabbal. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa di Baitullah. Bareng-bareng Pak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya multa